Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman hijrah? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan kita di sharing santai bersama teman hijrah. Karena ini adalah ngobrol santai, jadi biasanya backgroundnya juga santai ya. Teman-teman, 2 pekan yang lalu kita sudah sharing tentang karakter pemuda ya. Ada 6 karakter, totalnya ada 10 karakter yang akan kita sharingkan buat kita semua. Pekan lalu kita sudah 6 karakter dan kita akan membahas 4 karakter yang belum kita bahas. Karakter yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah karakter yang ke-7. Karakter yang ke-7 yang harus dimiliki oleh seorang pemuda adalah harisun ala waqtihi, atau disiplin dalam menggunakan waktu, disiplin dalam mengatur waktu. Teman-teman mungkin kita sudah sama-sama mengetahui atau kita coba ingatkan kembali bahwa dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak sekali bersumpah atas nama waktu. Misal dalam Quran surat Al-Asr, Al-Fajr, Ad-Duha, Al-Lail gitu kan, dan lain sebagainya. Ini menandakan betapa pentingnya waktu. Bahkan Allah sendiri sampai kemudian mengingatkan kita, umatnya, hamba-hamba Allah tentunya ya, dengan beberapa surat yang Allah nisbatkan itu kepada waktu. Harisun ala waqtihi, atau teratur dalam memanfaatkan waktu ya, atau disiplin dalam menggunakan waktu. Contoh misalnya ketika kita membaca dalam Quran surat Al-Asr ya. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Di situ bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan rugi ya. Kita itu pada dasarnya ada manusia-manusia yang rugi, kecuali illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal salih wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, dan mengingatkan kepada kebaikan dan kepada kesabaran. Artinya bahwa adanya keterkaitan antara waktu, kemudian memanfaatkannya dengan keimanan, dengan mengisi kepada kebaikan, ya, kemudian mengajarkan orang kepada kebaikan, ya, dan mengingatkan orang lain tentunya dalam kesabaran. Nah, ini ada 2 hal yang tidak bisa dilepas ya, antara waktu dan kemudian diisi dengan hal-hal yang sifatnya positif, mendatangkan kebaikan dan tentunya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dimaksud dengan harisun ala waqtihi. Ingat bahwa kita punya deadline kehidupan, yaitu berupa kematian, dan kita sekarang sedang menuju waktu di mana kita akan menyebut dengan kematian. Maka hari-hari yang kita sedang jalani hari ini adalah hari-hari di mana kita sedang menyebut yang namanya kematian. Nah, hari antara kita dengan kematian itulah yang harus kita gunakan, yang harus kita atur sedemikian rupa agar setiap aktivitas itu kemudian bisa bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kira-kira teman-teman, harisun ala waqtihi. Kemudian karakter yang ke-8, yang harus dimiliki oleh seorang pemuda adalah munazzamun fi syu'uni, artinya tersusun atau teratur dalam segala urusan. Nah, inilah yang terkadang menjadi salah satu kelemahan di anak muda biasanya. Urusannya tidak teratur ya, tidak terpetakan dengan baik gitu ya. Misal ya, kita membuat perencanaan untuk kehidupan kita, kan sering mungkinnya kita mengikuti seminar motivasi dan lain sebagainya, biasanya kan di situ kita harus membuat mimpi, goal, atau misalnya membuat perencanaan hidup dan lain sebagainya. Itu juga yang diajarkan dalam Islam, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ya. Kita tersusun urusannya, rapi urusannya. Misal kita memetakan kehidupan kita dimulai dari waktu sholat 5 waktu, kemudian sholat sunnah gitu ya, kemudian kita kapan sedekah, kemudian kita kapan mau bersilaturahmi. Jadi semuanya terencana gitu. Tujuannya apa? Ketika ada satu aktivitas yang sekiranya itu kurang maksimal, kita bisa mengevaluasi, kurangnya kita di mana gitu. Dan kita bisa melakukan sebuah percepatan, dan itu yang harus dilakukan oleh seorang pemuda ya. Urusannya tersusun atau rapi gitu. Dan kalau misalnya kita melihat sirah gitu ya, sampai kepada kontemporer gitu, sirah-sirah yang sifatnya kontemporer itu tentang Muhammad Al-Fatih atau Sultan Utsmani dan lain sebagainya. Kalau kita melihat dari kecil gitu ya, mereka itu semuanya urusannya itu diatur gitu. Dalam artian bahwa tersusun sampai akhirnya kemudian ketika mereka besar, mereka menjadi pribadi-pribadi yang sangat luar biasa gitu. Nah, itu adalah karakter yang ke-8. Sekarang adalah karakter yang ke-9 teman-teman. Karakter yang harus dimiliki oleh seorang pemuda yang selanjutnya adalah qadirun alal kasbi, artinya mandiri, mampu berusaha sendiri, mampu mandiri secara ekonomi. Nah, ini adalah salah satu kelemahan biasanya bagi anak-anak muda ya. Idealismenya kuat, semangatnya kuat, girohnya kuat gitu ya, tapi lemah dari sisi finansial. Dan mungkin saya pribadi termasuk yang merasakan gitu ya. Entah karena apa penyebabnya, biasanya salah satu faktor yang membuat anak muda akhirnya kurang dewasa ya, ini dalam bidang qadirun alal kasbi atau mandiri.
Nah, ini jadi harus menjadi catatan bagi kita sebagai seorang pemuda. Ketika kita memiliki prinsip yang kuat, idealisme kita kuat, maka juga harus dibarengi dengan tingkat ekonomi juga yang kuat. Karena ketika kita mempertahankan idealisme itu terkadang bisa runtuh disebabkan karena lemahnya ekonomi. Mohon maaf gitu ya. Banyak hari ini saudara-saudara kita yang kemudian dia murtad keluar daripada ajaran agama Islam. Salah satunya apa? Faktornya ekonomi, teman-teman. Ya, sampai ada sebuah istilah akidah seharga mie instan misalnya. Itu kan faktor ekonomi yang salah satunya menjadi pemicu gitu ya. Maka kita sebagai seorang pemuda, dan ini juga bagian daripada ajaran Islam ya, menguatkan Islam, dakwah Islam, dan untuk bisa memberikan manfaat juga kepada orang lain, tentu kita harus bisa mandiri secara ekonomi maupun mandiri secara finansial gitu. Nah, karakter yang ke-10 yang harus dimiliki oleh seorang pemuda adalah nafi'un li ghairihi, artinya bermanfaat bagi orang lain. Tadi dalam Quran Surat Al-Asr juga sudah dijelaskan bahwa orang-orang yang kemudian dia beruntung ya, dalam artian tidak rugi dalam memanfaatkan waktu adalah salah satunya adalah orang-orang yang dia mengajak kepada kebaikan ya, kemudian juga mengingatkan kepada kebaikan atau mengajak kepada kebaikan, dan mengajarkan atau mengajak kepada kesabaran atau mengingatkan dalam kesabaran. Nah, itulah orang-orang yang Allah katakan dalam Quran Surat Al-Asr adalah orang-orang yang pengecualian daripada orang-orang yang rugi terhadap waktunya gitu. Dan ini juga bagian daripada karakter sebagai seorang pemuda ya. Nafi'un li ghairihi, bermanfaat bagi orang lain. Bukankah jelas bahwa Allah juga memerintahkan kepada kita bahwa kita disuruh atau diperintahkan untuk mengatakan kebaikan, mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran gitu. Itu kan perintah Allah ya. Itu dalam bahasa sekarangnya bahasa dakwah lah gitu ya. Dan ingat teman-teman, ketika kita hijrah itu bukan cuma sekedar kita berubah ya, tapi hijrah juga harus bisa menjadi penggerak perubahan dan membawa perubahan. Itulah esensi daripada kita berhijrah sebenarnya. Terkadang kita selama ini sering familiar dengan kata-kata hijrah, ikut kajian hijrah, tapi kecenderungannya hijrah itu tidak mampu membawa perubahan gitu ya. Mohon maaf, misalnya mungkin ada yang orang sudah bertahun-tahun hijrah tapi begitu-begitu saja gitu kan, tidak upgrade skill gitu kan, kemudian upgrade wawasan dan lain sebagainya. Maka sejatinya hijrah itu bukan hanya sekedar kita berubah, tapi juga kita harus menjadi penggerak perubahan, artinya bermanfaat bagi orang lain. Ketika kita bisa hari ini berhijrah, maka ingat ada saudara-saudara kita di luar sana yang hari ini belum berhijrah. Itulah nafi'un li ghairihi, bermanfaat bagi orang lain. Alhamdulillah sudah 10 karakter yang kita bahas, dimulai daripada karakter yang pertama dulu ya, salimul aqidah, sampai nafi'un li ghairihi. Dan itulah 10 karakter yang harus dimiliki oleh seorang pemuda khususnya. Kenapa pemuda? Karena pemudalah yang kemudian kelak akan menjadi ujung tombak daripada sebuah peradaban. Tampuk kepemimpinan itu akan diberikan kepada kita hari ini, pemuda-pemuda yang akan menjadi bagian orang-orang yang mengatur kebijakan di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.